Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Inna ashrafal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan baca dan pelajari dari tafsir kitab atau tafsir surat At-Takwir ayat berapa? 15 sampai 29. Semoga dimudahkan. Kita akan baca dulu ayatnya, lalu kita akan baca insyaallah terjemahannya dan tafsirnya. Ya. Kita akan baca dari ayat 15. Kita akan baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Innahu laqawlu rasulin karim. Innahu laqawlu rasulin karim. Dhi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Dhi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Muta'in thumma amin. Wa ma sahibukum bimajnun. Wa ma sahibukum bimajnun. Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Wa ma huwa biqawli syaitanir rajim. Wa ma huwa biqawli syaitanir rajim. Fa aina tadhhabun. Fa aina tadhhabun. In huwa illa
إلا ذكر للعالمين إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين Fala uqsimu bil khunnas. Saya baca langsung ya. Allah Ta'ala berfirman, Fala uqsimu bil khunnas. Aku bersumpah. Fala uqsimu artinya aku bersumpah. Bil khunnas, dengan khunnas, dengan bintang-bintang. Al jawaril khunnas. Lalu Allah bersumpah pada ayat berikutnya al-jawab, dengan bintang-bintang ya yang beredar dan bintang-bintang yang terbenam. Wal-laili, jadi al-jawari al-kunnas. Al-jawar yang beredar, al-kunnas yang terbenam. Wal-laili idza as'as. Lalu Allah bersumpah demi malam. Idza apabila as'as, telah larut. Lalu Allah bersumpah was-subhi, demi waktu subuh. Idza tanaffas, apabila ya fajar telah menyingsing. Fajar telah menyingsing. Innahu laqaulu rasulin karim. Kemudian Allah menegaskan pada ayat berikutnya, ayat 19, ya, innahu, sungguhnya Al-Quran itu, la qawlu, betul-betul atau benar-benar firman Allah yang dibawa oleh Rasulin Karim, dibawa oleh Rasul, seorang Rasul, utusan dari kalangan malaikat Karim yang mulia, yaitu malaikat Jibril. Lalu disifatkan Allah Subhanahu wa taala malaikat Jibril itu pada ayat berikutnya dzi quwwatin. Malaikat Jibril itu dzi quwwah, memiliki quwwah, kekuatan, inda dzil arsy makin. Ya, memiliki kekuatan dan memiliki kedudukan. Memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Dzil Arsy, di sisi Allah Dzil Arsy, yang memiliki arsy. Jadi makin itu adalah memiliki kedudukan tinggi, inda di sisi Dzil Arsy, yang mempunyai arsy. Ini sifat yang Allah sifatkan dari malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu dzi quwwatin, memiliki kekuatan yang sangat hebat, sangat kuat. Inda dzil arsy makin, mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah yang mempunyai, yang memiliki arsy. Arsy adalah makhluk Allah yang sangat besar, yang sangat agung, dan Allah itu ada di atas arsy. Kemudian sifat yang lainnya dari malaikat Jibril, muta'in thamma amin. Malaikat Jibril itu muta', ditaati, dipatuhi, sama amin. Dan juga malaikat Jibril itu amin, dipercaya. Lalu Allah mengatakan wa ma sahibukum bimajnun, dan tidaklah Muhammad, sahabatmu itu, Muhammad itu seorang yang majnun, bukan orang yang gila. Ini bantahan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap tuduhan orang-orang kafir musyrikin yang mengatakan
inna latariku alihatana li syairin majnun. Apakah kita meninggalkan Tuhan-Tuhan kami hanya antara penyair yang gila? Lalu Allah di antara bantahannya di sini wa ma sahibukum bimajnun, dan tidaklah temanmu Muhammad itu ya gila. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan sungguh Nabi Muhammad walaqad, dan sungguh ra'ahu Muhammad itu melihat malaikat Jibril bil ufuqil mubin, di ufuk yang sangat tinggi, dengan sangat terang, dengan sangat jelas. Malaikat Jibril dilihat oleh Nabi Muhammad SAW dengan sangat jelas. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhalim, dan tidaklah dia Muhammad 'alal ghaibi, terhadap perkara yang gaib, untuk menerangkan hal yang gaib itu, bidhalim, seorang yang kikir. Artinya Muhammad bukanlah seorang yang kikir, yang bakhil, yang pelit untuk menerangkan ilmu. Wa ma huwa 'alal ghaibi, terhadap ilmu yang gaib yang Allah jelaskan, yang Allah turunkan melalui wahyu, bidhalim, Nabi tidak bakhil, tidak pelit, tidak kikir untuk menjelaskan itu semuanya. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim, dan tidaklah dia Al-Quran biqaul, perkataan syaitan. Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Ya. Fa'aina tadhhab, kemanakah engkau pergi? Maksudnya kemana akalmu? Kemana akalmu terhadap Al-Quran yang sangat mulia ini? Kenapa engkau tidak mendengar dan mentaati Al-Quran? Fa'aina tadhhab, maksudnya in huwa illa dzikrul lil alamin, tidaklah dia Al-Quran kecuali illa dzikrun, menjadi peringatan lil alamin, bagi seluruh alam. Artinya bagi orang-orang umatnya Nabi Muhammad SAW, yang mana wajib bagi mereka manusia yang mendengar Al-Quran untuk menjadikan Al-Quran sebagai dzikrun, sebagai peringatan. Bagi siapa? Bagi siapa? Liman syaa minkum ayyastaqim, bagi siapa di antara kamu ayyastaqim, yang mau menghendaki untuk istiqomah. Ayyastaqim, menghendaki untuk berlaku lurus, menempuh jalan istiqamah, jalan yang lurus. Wa ma tasyauna, pada akhirat ayat dari surat ini Allah mengatakan wa ma tasyauna, dan tidaklah kamu ya dapat menghendaki illa ayyasha Allah, kecuali apabila sesuai dengan kehendak Allah, Rabbul Alamin, Rabb Tuhan semesta alam. Ayat ini adalah ayat yang besar, dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Alhasil ayat ini adalah surat yang besar, terdapat banyak peringatan, terdapat banyak mau'izah, terdapat banyak ya nasihat-nasihat, petuah-petuah yang bagi lil mukmin an yaqra'ah bi tadabburin wa tamakkuli. Sudah selayaknya bagi seorang mukmin untuk membaca ayat ini dengan penuh tadabbur, dengan penuh penjiwaan dan pemahaman, dan pelan-pelan. Wa an yatta'id bima fiha, dan hendaknya menjadikan ayat-ayat ini untuk nasihat baginya. Kama anna wajib alaihi fi jami'i suratul Qur'an wa an yakun kadzalik hatta yakuna mimman ta'adha bi kitabillahi wa tafa'a bihi. Sebagaimana wajib pula kita ini baca Al-Qur'an ayat-ayatnya pelan-pelan, baca artinya, baca tafsirnya, untuk mengambil manfaat. Nas'alullah ta'ala an ya'idhana wa iyyakum bi kitabihi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kita mengharap, mohon kepada Allah agar kita ini bisa mengambil nasihat, petuah ya, dari kitab Allah, dari sunnah Rasulullah SAW, baik ayat-ayatnya ya,
melalui ayat-ayatnya yang syar'iyyah yang bisa kita baca ataupun yang bisa kita ya ayat-ayat kaumnya yang bisa kita rasakan di alam ini. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menguasai atas segala sesuatu. Baik, kita akan baca pelan-pelan. Fala uqsimu bil khunnas. Ya. Ibnu Katsir ya, tidak semua saya baca, beberapa sebagian atau banyak dan panjang. Sampai jam berapa ini? Bisa. Jam 7 kurang. Hah? Imam Ibnu Katsir membawakan riwayat dari riwayat Imam Muslim fi sahihihi, rawahu Muslim fi sahihi wan Nasa'i fi tafsirihi. Indah hadil ayah, jadi Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya, Imam Nasa'i dalam tafsirnya tentang ayat ini ya, bahwa dari sahabat dari hadis Mus'ir bin Hidam an al-Walid bin Sarih ya, dari Amr bin Harith, beliau mengatakan saya sholat di belakang Nabi. Jadi sahabat Mus'ir ya sholat di belakang Nabi SAW, sholat subuh. Salah seorang sahabat jadi saksi ya, tahu sunnah ya, tahu sunnah sholat subuh, imamnya baca surat At-Takwir, Nabi membaca fala uqsimu bil khunnas, al-jawaril khunnas, wal laili idza as'as wa subhi idza tanaffas. Tadi sudah saya bacakan bahwa fala uqsimu di sini, la di sini bukan maknanya tidak. La di sini bukan maknanya tidak, tapi di sini adalah artinya ya musbat, bukan meniadakan tetapi menetapkan. Jadi la di sini nggak usah diartikan tidak, bukan artinya tidak, tetapi uqsim, la uqsim, benar-benar aku bersumpah. Ya, saya bersumpah. Jadi Allah bersumpah bil khunnas, dengan al khunnas. Khunnas itu jamak dari khonisah. Khonisah. Ya, Imam Ibnu Katsir menjelaskan, ya, Imam Ibnu Katsir menjelaskan. Beliau membawakan riwayatnya ya, dari An-Nasa'i, dari Bandar, dari dan seterusnya ya, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Jarir, dari jalannya Thauri, dari Abu Ishaq ya, dari seorang yang dari daerah Murad, dari Ali, fala uqsimu bil khunnas, al-jawar kunnas maksudnya adalah yang nujumu tahnus bin nahar wa tadhhar bil lail. Intinya Allah bersumpah dengan apa? Dengan bintang-bintang. Al-khunnas itu bintang ya, al-jawaril kunnas ya, al-khunnas dan al-kunnas itu sama-sama bintang. Di mana letaknya bintang? Lokasinya bintang berada di atas ya. Jadi bintang itu an-nujum tahnas, yang bersembunyi bin nahar, ketika siang hari nggak terlihat. Watan haru billail, dan bintang-bintang itu terlihat ketika malam. Allah bersumpah dengan bintang-bintang ini, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Jadi bintang itu ada, walaupun tidak terlihat pada siang hari, bersembunyi. Bintang itu ada, terlihat ya, kalau tidak mendung di malam hari. Jadi Allah bersumpah dengan al-khunnas, al-kunnas, al-khunnas, al-kunnas, yaitu an-nujum allati tahnus ay tarji ya, fa baina ma taraha fi a'la al-ufuq idza biha raj'a ila akhir al-ufuq wa dzalika wallahu a'lam lirtifa'iha wa qudhiha fa yakunu ma tahtaha an-nujum asrah minha fil jam'i bihasabi ru'yatil ain ya. Ini intinya al-khunnas, al-kunnas itu adalah bintang-bintang. Allah bersumpah dengan apa? Dengan
dengan bintang-bintang. Lalu ayat selanjutnya, ya, walaili idza as'as. Demi malam jika apa tadi? Idza as'as. Apabila iya, apabila di situ apa? hampir meninggalkan gelapnya. Hampir meninggalkan gelapnya. Demi malam hampir meninggalkan gelapnya. Berarti kalau hampir meninggalkan gelapnya, malam apa? Waktunya hampir pagi kan? Kalau malam hampir meninggalkan gelapnya berarti idza adbaro. Ada yang menafsirkan idza adbaro, jika hampir meninggalkan. Ada yang menafsirkan idza aqbala. Demi malam jika telah mulai larut atau telah mulai gelap. Telah mulai gelap. Telah mulai gelap artinya di awal malam. Kalau tadi di akhir malam, enggak masalah. Dua-duanya betul. Ya. Fihi qaulan ahadun iqbalu bi dzalami qala Mujahid adzlama wa qala Sa'id idza nasha'a. Ya, wa qala Hasan idza wasyan nas. Wa kadzalika qala Athiya al-Awfa wa qala Ali bin Abi Thalha al-Awfa bin Abbas idza adbar. Jadi idza aqbala idza adbaro. Demi waktu malam apabila di awal malam mulai gelap, atau demi malam jika malam itu hampir selesai, hampir habis, masuk waktu pagi. Kemudian pada ayat selanjutnya, was-subhi idza tanafas. Allah bersumpah dengan waktu subuh. Waktu subuh. Pertama, Allah bersumpah dengan khunnas, bintang. Al-khunnas, bintang. Jadi al-khunnas itu kata Nabi Katsir, dia nujum tahnas bin nahar. Al-khunnas itu ketika pagi, ketika siang, tahnas, tersembunyi pada siang hari. Wa taqnasu billail. Ketika malam, al-khunnas itu pada malam hari, ketika bintang-bintang itu beredar, nampak al-khunnas. Jadi al-khunnas itu bintang di siang hari, al-khunnas bintang-bintang di malam hari. Atau ada yang menafsirkan sebaliknya dari itu, nggak masalah. Yang penting intinya adalah khunnas, dan khunnas itu bintang. Kemudian walaili, Allah bersumpah dengan malam, Allah bersumpah dengan waktu subuh. Untuk apa Allah bersumpah dengan makhluknya? Allah bersumpah dengan kehendaknya. Allah bersumpah dengan makhluknya sesuai dengan kehendaknya. Adapun makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Kita bersumpah dengan nama Allah. Man halaf bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, sungguh dia telah berbuat syirik. Maka bagi Allah tidak ada yang berhak melarangnya. Bagi Allah fa'alun lima yurid. Bagi Allah, ya, Allah berkehendak untuk melakukan sesuai dengan kemauannya. Di sini Allah bersumpah dengan bintang, bersumpah dengan waktu malam, bersumpah dengan waktu subuh. Kadang Allah bersumpah dengan waktu duha, ya, wal asri, wasyamsi, wal qamar, demi matahari, demi bulan dan yang lainnya. Bagi Allah tidak mengapa, tidak masalah. Baik, untuk apa Allah menekankan? Allah ingin menekankan satu perkara yang penting, yaitu pada ayat yang berapa? 19. Allah mengatakan innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya ya Al-Quran benar-benar firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibawa oleh Rasul. Dibawa oleh Rasul. Rasul itu ada dua. Rasul utusan Allah ada dua, dari kalangan malaikat, ada dari kalangan manusia. Dari kalangan malaikat yang diutus untuk menyampaikan wahyu, Rasul dari kalangan malaikat menyampaikan wahyu siapa? Malaikat
Jibril. Innahu laqaulu rasulin karim. Nabi Ibnu Katsir menjelaskan, yakni inna hadzal Qur'an litablighi rasulin karim. Sesungguhnya Quran ini litablighi rasulin karim ay malak syarif. Ya, disampaikan oleh rasul, seorang rasul yang sangat mulia dari kalangan malaikat yang mulia, husnul khuluq, yang mempunyai husnul khilq, mempunyai penciptaan yang baik, bihayil manzar, dengan pemandangan penampilan yang baik, wa huwa Jibril alaihi salatu wasallam, yaitu malaikat Jibril alaihi salatu wasallam. Qala Ibnu Abbas wa Syafi'i wa Maimun, ini yang dikatakan oleh kalangan ulama sahabat Abdullah bin Abbas dan Syafi'i, Maimun dan yang lainnya. Ini makna daripada innahu laqaulu rasulin karim. Sungguhnya Al-Quran itu adalah firman Allah, kalamullah. Al-Quran kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala disampaikan oleh malaikat Jibril. Mempunyai penciptaan fisik yang sangat sempurna, yang sangat besar, yang sangat hebat. Innahu laqaulu rasulin karim. Dalam ayat yang lain nanti akan kita bacakan insyaallah. Ini disampaikan dalam surat An-Najm oleh Imam Ibnu Katsir. Ini diantara sifat malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu, amanah yang sangat besar, pesan yang sangat besar, risalah samawiyah, ayat dari Allah dari langit. Jadi tidak ada yang bisa mengganggu malaikat Jibril, tidak ada yang bisa mencuri wahyu itu dari malaikat Jibril, karena malaikat Jibril itu mempunyai fisik yang sangat kuat. Innahu laqaulu rasulin karim. Kemudian selanjutnya dzi quwwah. Malaikat Jibril itu mempunyai kekuatan yang sangat hebat. Dalam surat An-Najm Allah mengatakan allamahu syadidul quwwah. Allamahu syadidul quwwah. Jadi Al-Quran itu diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi, yang malaikat Jibril itu mempunyai sifat syadidul quwwah, kekuatan yang sangat hebat. Dzu mirratin fastawa, yang mempunyai bentuk fisik yang sangat bagus. Syadidul khalqi, syadidul batshi wal fi'li, inda dzil 'arsy makin. Kemudian pada ayat selanjutnya, ayat yang sama, ayat yang 20, malaikat Jibril dzi quwwah, mempunyai kekuatan, inda dzil 'arsy makin, mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Rabbul Arsy, dzil arsy, Rabb yang mempunyai arsy. Di arsy. Ailahu makana 'inda Allah azza wa jalla wa manzilah rafi'ah. Imam Bukhari menjelaskan malaikat Jibril itu mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inda dzil arsy makin, qala Jibril yadkhul fi sab'ina hijaban min nuri bi ghairi idzni. Mempunyai izin khusus untuk masuk ke langit, Ini hanya dimiliki oleh malaikat Jibril. Muta'in thamma. Pada ayat selanjutnya, ayat yang ke-21, malaikat Jibril itu muta' fil malak al-a'la. Jadi malaikat Jibril itu muta', dipatuhi, ditaati. Perkataannya oleh malaikat-malaikat yang lainnya penduduk langit disegani, dipatuhi, ditaati, didengar omongannya oleh penduduk langit. Muta'in thamma amin. Kenapa? Karena Allah menurunkan kepada malaikat Jibril wahyu kalamullah, firman Allah, perintah Allah, larangan Allah, dan semua makhluk langit, malaikat-malaikat yang ada di langit itu pun patuh dengan apa yang dibawa oleh malaikat Jibril.
muta'in thamma amin. Ai fis samawati yani laisa huwa min afnadil malaika bal huwa minas sadati wal asyrafi muqtanabi intaqaba li hadhihi risalah al-qadim. Kemudian malaikat Jibril mempunyai sifat amin, terpercaya. Sifat li Jibril bil amanah. Terpercaya itu istilah yang lainnya atau sinonimnya, persamaannya adalah mempunyai sifat amanah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW digelari, dijuluki sebagai Al-Amin, terpercaya, amanah. Demikian juga malaikat Jibril sama julukannya, ya, muta'in thamma amin. Malaikat Jibril juga dijuluki, digelari dengan Al-Amin. Wa hadza 'azimun jiddan anna Rabb 'azza wa jalla yuzakki 'abdahu wa rasulahu al-malaki Jibril kama zakka 'abdahu rasulahu al-bashari Muhammad biqauli wa masahibukum bimajnun. Demikian Allah memberikan rekomendasi yang sangat hebat, yang sangat besar, yang sangat agung kepada malaikat Jibril, Rasul dari kalangan malaikat. Demikian juga Allah memberikan rekomendasi tazkiyah yang sangat besar kepada Rasulnya dari kalangan manusia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada ayat selanjutnya, ayat yang ke-22, wa ma sahibukum bimajnun, dan tidaklah temanmu, kawanmu Muhammad itu seorang yang gila. Jadi Nabi Muhammad itu ketika berdakwah, dan dakwahnya Nabi Muhammad adalah dakwah yang paling baik. Tidak ada orang yang manusia yang paling fasih dalam melafalkan Al-Quran, membawakan ayat, ya, berbahasa Arab paling fasih Nabi Muhammad. Tidak ada manusia yang paling baik akhlaknya. Allah mengatakan innaka la'ala khuluqin azim, sungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang paling agung, yang paling tinggi, yang paling besar, yang paling baik. Tapi dalam dakwahnya Nabi di Mekah berapa tahun? Berapa tahun Nabi dakwah di Mekah? 13 tahun. Saya berapa tahun di sini? Saya kajian di sini berapa tahun? Masih ingat kan? Sampai diingat-ingat saya minum dulu. 12 tahun. 12 tahun saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. 12 tahun dari tahun berapa? 2012. Berarti sama di Cibitung sama saya 2012. Saya sama di 2012. Masih ingat ya? Tulis itu di kitab itu. Tanggal berapa kalau bisa? Ditulis kan? Ada ya? Alhamdulillah. Nabi Muhammad dakwah di Mekah 13 tahun, diterima enggak? Kalau dianggap berhasil itu kan ada persentasinya. 100% itu kira-kira berapa persentasinya? Kalau berhasil berarti diterima. Kalau berhasil berarti nggak perlu hijrah. Kalau diterima, nah, nggak ada yang semua yang menerima kan? Ternyata, nyatanya, faktanya, realitasnya Nabi harus meninggalkan tempat yang paling suci, Ka'bah di situ, ya, tempat yang paling suci dari ya masa ke masa, dari sejak Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, terusir ke kota Madinah, ya. A'inna idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa qalu wa inna latariku alihatina li syairin majnun. Allah mengatakan, yang menceritakan orang musyrik itu ketika disuruh, diajak untuk mengatakan la ilaha illallah yastakbirun, mereka itu menyombongkan diri, gak mau, sombong. Orang sombong itu adalah batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Sombong itu gak mau menerima kebenaran. Terus apa yang dibawa oleh Nabi kira-kira? Apa yang didakwahkan
firman Allah, sanadnya dari Allah. Kalau Allah kemudian disampaikan kepada malaikat Jibril, dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sanadnya ali. Sanadnya itu tinggi, dari Allah, dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi dikatakan apa? Majnun. Dan Allah mengatakan, membantah, wa ma sahibukum bimajnun. Muhammad tidak majnun, tidak gila. Ya. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Allah jelaskan lagi, sungguh Nabi Muhammad itu telah melihat malaikat Jibril itu, menerima wahyu dari malaikat Jibril itu dengan melihat Jibril dengan sifat dan ciptaan aslinya. Muhammad, ya, yakni laqad ra'a Muhammad Jibril alladhi ya'tihi bi risalah Allah azza wa jalla ala surah allati khalaqahu Allah alaihi lahu sittu mi'at jinah. Jadi Nabi melihat bentuk asli, rupa aslinya malaikat Jibril yang sangat besar, yang mempunyai sayap 600 sayap. Sayap itu malaikat Jibril bisa menutup semua ufuk. Kita nggak bisa lihat apa-apa, kelihatan sama sekali, tertutup sayap malaikat Jibril. Bil ufuqil mubin, di atas ufuk dengan mubin, dengan terang, dengan jelas. Ay al-bayyin wa hiya ru'yah al-ula allati kanat bil batha wa hiya al-mazkura fi qoulihi ta'ala. Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm ayat 5 sampai selanjutnya ayat sampai 10 nanti dibaca, bahwa ya, malaikat Jibril itu mempunyai syadidul quwa dzurratun fastawa, ya, mempunyai kekuatan, bentuk fisik yang bagus, baik, sempurna, indah sekali, mempunyai kekuatan yang sangat besar, bahwa bil ufuqil a'la, di atas ufuk yang sangat tinggi, kemudian mendekat dan sangat dekat, fakana qaba qausin au, jaraknya antara dua unsur tanah, fa auha ila 'abdihi ma auha, lalu diwahyukanlah kepada hambanya Nabi Muhammad SAW apa yang diwahyukan kepadanya dari Allah, malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pertemuan yang langsung bertemu dengan malaikat Jibril. Ada yang mengatakan di Gua Hira, yang bertemu dengan malaikat Jibril dengan rupa yang asli. Ini sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Lalu pada peristiwa Isra Mi'raj, ya, Nabi juga bertemu malaikat Jibril dengan bentuk rupa yang asli. Dalam surat An-Najm ayat 13 sampai 16, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Sungguh Nabi Muhammad melihat rupa bentuk aslinya malaikat Jibril dengan rupa yang asli pada pertemuan kondisi waktu yang lainnya, inda sidratil muntaha, di sidratul muntaha, langit yang menuju indah jannatul ma'wa, idh yaghsha sidrata ma yaghsha, dan seterusnya. Selanjutnya waktunya baik. Lalu wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Pada ayat selanjutnya Allah mengatakan wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, dan tidaklah dia Muhammad, ya. Ada yang membaca bidhanin, ada membaca bidhanin, ada yang membaca dengan dot bidhanin, artinya bibakhil. Tidaklah Muhammad itu bakhil, tidaklah Muhammad itu kikir, tidaklah Muhammad itu pelit untuk menerangkan perkara-perkara wahyu yang itu semuanya perkara yang gaib. Semuanya diterangkan, dijelaskan, tidak ada yang ditutup-tutupi oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan, ada yang meriwayatkan dengan dha bidhanin, wa ma huwa biqauli wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Artinya bimuttaham, artinya Nabi Muhammad itu tidak didustakan, tidak berdusta, berdusta dengan apa yang turun wahyu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim, tidaklah Al-Quran itu perkataan setan yang tertutup. Wa ma hadza wal Quran biqauli syaitan ar-rajim la yaqdiru ala hamdihi wa la yaqdiru lahu kama qala. Enggak mungkin setan membisikkan kepada Nabi Muhammad SAW, enggak mungkin.
ayat berapa nih? 210, 211, 212. Allah mengatakan bahwa tanazzal bihi syayatin. Al-Qur'an itu tidak turun dibawa oleh setan, enggak. Wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un. Dan tidak selayaknya bagi setan itu membawa wahyu, enggak mungkin, dan enggak selayaknya. Wa ma yastati'un, dan enggak mungkin bisa membawanya, enggak mampu dia. Innahum anis sam'i lama'zul. Sungguhnya setan itu dari mencuri pendengaran langit wahyu Allah lama'zul, akan dijauhkan. Fa'aina tadhhabun. Lalu Allah bertanya, fa'aina tadhhabun, kemana kamu pergi? Maksudnya apa? Fa'aina tadhhab uqulukum fi takdzibikum bihadzal Qur'an. Kemana pergi akalmu? Kemana akalmu? Kemana? Ya, akalmu. Kok bisa-bisanya kau mendustakan Al-Qur'an? Kok bisa-bisanya? Ya, Imam Qatadah mengatakan an kitabillah wa an ta'ati. Kemana kamu dari kitab Allah? Kemana kamu dari mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala? Lalu Allah mengatakan in huwa illa dzikrul alamin. Tidaklah Al-Qur'an itu kecuali zikrun, peringatan bagi sekalian alam. Al-Qur'an dzikrul jami'in nas, peringatan untuk semua manusia. Yatadzakkaruna bihi wa yata'idun, yang mau menjadikan peringatan pelajaran. Liman syaa minkum ayyastaqi, bagi yang mau untuk istiqomah belajar Al-Qur'an, pengajian Al-Qur'an, yang mau saja. Liman syaa minkum, yang mau apa? Istiqomah. Liman syaa minkum ayyastaqi. Ya, lalu Allah mengatakan bahwa tasyauna illa ayyashallahu rabbul alamin, dan tidaklah apa yang kalian kehendaki kecuali pasti atas kehendak Allah Rabbul Alamin. Inilah tafsir singkat ringkas ya dari apa yang bisa